Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai acara kebaktian Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, Kuasa Allah Nyata dalam Ciptaannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1, Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh Anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 260 ayat 1, Yesus Sahabatku. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang pertama dan maksudnya.
Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 189 ayat 1, Ya Yesus Juru Selamatku. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 442 ayat 2, Dahulu Aku Susah. Diputuskan
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita membacanya secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 497 ayat 1, "Di Saat Hatiku Cemas." Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1. Allah pencipta semesta. Tiada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik minggu kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 17, ayat 26 sampai ayat 37. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Horas. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam persekutuan, dalam ibadah kita, di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, secara khusus jemaat HKBP Pasar Minggu. Beberapa kali saya memimpin kelompok atau grup dari gereja yang pernah saya layani ketika mengadakan retreat atau kebaktian padang atau kebaktian pantai. Ya, mulai saya menjadi pendeta. Saya juga memimpin grup yang berasal dari perkumpulan okumene. Misalnya ketika saya melayani di Batam, ada perusahaan yang melaksanakan retreat atau ibadah padang, kebaktian padang atau kebaktian dan ibadah pantai. Saya juga pernah pimpin. Dan ada suatu hal yang sangat kontras, yang sangat berbeda ketika saya memimpin kelompok yang berasal dari jemaat HKBP dengan kelompok yang berasal dari gereja lain atau mungkin dari aliran yang lain. Katakanlah yang berasal dari gereja karismatik. Yang saya dapat misalnya begini. Suatu ketika saya memimpin satu rombongan dari perusahaan ke Pantai Melur di Batam. Pantai Melur itu sebuah pantai yang menjadi tempat wisata oleh karena keindahan pantai dan alamnya. Sebenarnya saya maupun anggota rombongan yang saya pimpin itu bukanlah pertama kali datang ke sana, sudah beberapa kali dan saya yakin mereka juga. Artinya tempat itu adalah tempat yang biasa. Tetapi ketika hari Sabtu itu, Sabtu pagi kami tiba di tempat itu dan turun dari bis, ketika pertama kali menginjakkan kaki ke pasir, maka akan terlihat jelas mana jemaat HKBP, mana yang berasal dari gereja karismatik. Apa perbedaannya? Biasanya jemaat yang berlatar belakang karismatik ketika mereka menginjakkan kaki dan melihat alam,
mereka akan berkata, wow, luar biasa ciptaan Tuhan. Ketika mereka melihat sesuatu yang indah, mereka akan katakan, wow, luar biasa ciptaan Tuhan. Mereka akan katakan, haleluya, Tuhan luar biasa. Tetapi ketika jemaat HKBP, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, saya juga jemaat HKBP dan saya juga bersikap seperti ini. Ketika saya memandang pantai itu, ya biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang istimewa. Seakan-akan saya sama-sama menciptakan pantai itu dengan Tuhan. Itu nggak ada yang istimewa. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa orang lain dapat melihat sesuatu hal yang luar biasa dari hal yang biasa? Sementara saya dan mungkin banyak lagi jemaat HKBP hanya melihat hal yang biasa dari yang luar biasa. Tidak mampu melihat hal yang luar biasa itu dibandingkan oleh saudara-saudara dengan saudara-saudara kita yang lain. Apa yang membuatnya? Apakah karena saya sudah terbiasa melihatnya? Saya katakan tadi tidak. Saya terbiasa, mereka juga terbiasa. Berarti bukan itu. Lalu apa? Hal yang membuat perbedaan tersebut. Dan kita dicerahkan dengan firman ini. Bagaimana dalam setiap peristiwa alam yang terjadi, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Bahkan dalam setiap malapetaka yang terjadi pun, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Berbagai cara Allah berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Kadang dia berbicara dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan sukacita dan kabar gembira. Tetapi di lain waktu, Allah juga berbicara lewat hal-hal yang membuat kita bersedih, dengan bencana dan lain sebagainya. Tentu ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa. Kepada umat Israel misalnya, kadang dia berbicara lewat keajaiban, lewat mujizat. Ketika laut terbelah dua, Allah sedang berbicara kepada mereka dengan menyatakan, akulah Allah pencipta segala sesuatu dan semuanya di bawah kekuasaanku. Tetapi kadang Allah berbicara kepada umat Israel lewat ular-ular beludak yang membunuh umat Israel. Dan pada saat itu Allah berkata, engkau jangan melawan, engkau jangan memberontak, karena sesungguhnya engkau sama seperti debu di muka bumi ini, tidak ada artinya. Dia juga berbicara kepada kita saudara-saudara. Allah juga berbicara kepada saudara lewat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara bersuka cita, bergembira, Allah sedang berbicara. Karena itu setiap orang yang menerima berkat, menerima sukacita, menerima kesenangan, hendaklah jangan tinggi hati, jangan menjadi sombong oleh karena berkat-berkat yang dia terima. Saat itu Allah sedang berbicara dan Allah ingin agar kita menerimanya di dalam kerendahan hati. Terimalah semua dengan kerendahan hati. Karena dengan cara itu Allah sedang berbicara kepada saudara. Tetapi di lain peristiwa, Anda bergumul, Anda mengalami peristiwa yang menyedihkan, Anda mengalami peristiwa yang membuat Anda hampir berputus asa. Ingat, Tuhan juga sudah berbicara dengan saudara. Lewat apa? Lewat penderitaan. Iya, lewat penderitaan yang saudara alami. Lewat pergumulan, iya. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita lewat pergumulan itu? Tuhan ingin agar kita tahu, kita sadar bahwa apapun kekuatan, apapun kekuasaan kita tidak berarti apa-apa kecuali kita bersandar kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami pergumulan yang sangat dahsyat? Segala usaha telah saudara lakukan, tetapi tidak menghasilkan apapun. Berbagai cara telah Anda usahakan, saudara usahakan, tetapi tidak berhasil. Segala kekuatan pikiran dan kepintaranmu telah engkau tuangkan, tetapi tidak berhasil, tetap gagal. Saat itu tiba, saat itu saudara alami, ingatlah. Tuhan ingin saudara datang kepadanya, tidak ada jalan lain. Mungkin saudara mengatakan, gampang bagimu pendeta berbicara seperti itu.
Engkau tidak mengalami pergumulan yang kami alami. Mudah bagimu mengatakan demikian. Tetapi andaikan pergumulan itu telah engkau rasakan, apakah engkau mampu menjalaninya? Saya katakan mampu. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Maka setiap orang percaya tidak pernah diberikan Tuhan pergumulan melebihi kekuatan kita untuk menopangnya, untuk menahannya. Kalau itu melebihi kekuatan kita, dia akan menyuruh bala tentara malaikatnya untuk membantu kita. Bahkan dia sendiri akan ikut menopang beban yang kita terima. Itu hidup sebagai orang percaya, orang beriman. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri menanggung beban penderitaan. Tidak. Kita pernah mendengar atau bahkan membaca sekilas, saudaraku, tentang kisah footprints, jejak kaki di pinggir pantai, di pasir pantai. Seorang sedang bermimpi, dia berjalan di sebuah pantai dengan pasir yang sangat indah. Semakin lama berjalan, dia semakin mengalami beban yang berat, semakin lelah, dan hampir terjatuh. Dan di suatu titik kehidupannya, akhirnya dia tidak mampu melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dia menoleh ke belakang, dilihatnya 4 jejak atau 2 pasang jejak kaki. Yang dia tahu, 1 pasang adalah jejak kakinya dan 1 pasang lagi jejak kaki Tuhan. Tetapi semakin dia tidak berdaya, semakin jejak kaki itu hilang. Dan akhirnya tinggal 1 pasang jejak kaki. Kala itu dia heran. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan bertanya kepada dia, bagaimana mungkin kau mengatakan aku meninggalkan engkau? Lalu dia berkata, jejak kaki itu membuktikan. Ketika aku senang engkau ada bersama-sama dengan aku, ada 2 pasang jejak kaki. Tetapi ketika aku susah, aku bergumul dan aku tidak dapat melanjutkan perjalananku, aku hanya melihat sepasang jejak kaki. Lalu Tuhan menjawab, jejak kaki yang engkau lihat adalah jejak kakiku. Lalu orang tersebut bertanya, kalau begitu aku di mana? Mengapa tidak ada jejak kakiku? Tuhan menjawab, anakku, saat itu aku sedang membopong engkau. Engkau ada dalam gendonganku. Saudara mungkin pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena pergumulan berat yang saudara rasakan. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Pergumulan keluarga antara suami istri. Pergumulan dengan anak-anak. Masalah ekonomi, hutang yang melilit. Sehingga saudara merasakan Tuhan telah meninggalkan aku. Saudaraku, firman ini mengingatkan kita. Tidak. Lewat peristiwa itu, Allah sedang berbicara kepada saudara dan sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Saat itu justru Allah sedang membopong saudara. Allah sedang menggendong saudara. Tinggal sekarang bagaimana? Saudara pasrah dan berserah kepada Tuhan. Ketika saudara sudah kehabisan akal, ketika jalan sudah buntu, maka tiada jalan lain, kembalilah kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana kedahsyatan kekuasaan Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara telah menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan sepenuhnya, jangan pegang ekornya. Biarkan Tuhan yang berkarya, jangan engkau yang mengatur. Jangan kita yang mengatur. Kadang orang percaya, orang Kristen seperti itu. Diserahkan kepada Tuhan, tapi dia yang pegang ekornya. Ketika Tuhan mengatakan, kalau boleh Tuhan janganlah, belah. Jangan lagi. Ketika Tuhan meminta, serahkan semua kepada dia, serahkan. Jangan pernah pegang ekornya. Jangan pernah logikamu mencampuri urusan Tuhan. Demikianlah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Jikalau hari ini, sekali lagi saudara-saudara, jikalau hari ini sedang berbicara, Tuhan sedang berbicara kepada saudara, tanya kepada Tuhan,
apa yang Tuhan ingin engkau lakukan di dalam kehidupan. Jangan putus asa. Khotbah 2 minggu yang lalu, Yudas berputus asa, dia menyesal lalu dia bunuh diri. Lewat firman hari ini kita diteguhkan, sesuatu yang terjadi seperti Nuh, seperti Lot, mereka harus mampu melihat kemahakuasaan yang menyelamatkan mereka. Jangan menoleh ke belakang lagi. Seperti istri Lot yang menjadi batu garam, tiang garam, karena menoleh ke belakang, melihat masa lalunya dan merindukannya, merasa kehilangan masa lalu itu. Tidak. Hidup saudara telah diperbaharui oleh Tuhan. Saudara ada di hidup yang baru, maka jangan lagi menoleh ke hidup yang lama. Dengan demikian, saudara mampu menatap masa depan yang indah dan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik yang Kau berikan pada kami di minggu hari ini. Tatkala kami mengalami banyak pergumulan, ujian dan cobaan di dalam kehidupan kami, acap kali kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Tetapi hari ini Engkau mencerahkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa ada kemahakuasaan-Mu dalam setiap peristiwa yang kami alami. Bahwa ada rencana indah Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, meski kami merasa sangat lemah dan merasa hidup sendiri. Sebab saat itu sesungguhnya Engkau sedang merangkul kami, menggendong dan membopong kami, menjalani kehidupan kami yang sangat berat ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Banyak pergumulan kami yang tidak dapat kami ucapkan dan kami bagi dengan sesama. Yang kami alami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Segala upaya telah kami lakukan. Segala kekuatan telah kami curahkan. Tetapi kami sepertinya menemukan jalan buntu. Saat ini Tuhan, kami berserah kepadamu. Hanya kepadamu. Bantu kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah memberikan beban kepada kami melebihi kemampuan kami untuk menanggung beban itu. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan. Ajari kami Tuhan lewat setiap peristiwa pahit yang telah kami alami. Tempalah kami dan proseslah kami untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami percaya, jikalau hari ini kami menangis, sesungguhnya Engkau telah menyediakan kebahagiaan bagi kami. Lewat proses yang pahit dalam kehidupan kami, lewat pergumulan dan air mata ini, Engkau telah menyediakan sukacita, tawa, dan kebahagiaan. Kasihani kami Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni dosa kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.